Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Siswa Sujianto SPD, Unit Kerja SMP Negeri 2 Pedamaran Timur, nomor induk mahasiswa 2305404. Saat ini saya tercatat sebagai salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 kategori 1 angkatan 2 Universitas Asahan. Dalam kesempatan ini saya akan membuat video PPL sebagai salah satu persyarat UKIM uji kinerja. Terima kasih. Baik anak-anak semuanya, apa kabar? Baik, Pak. Iya, baik. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita akan memulai kegiatan kita pembelajaran ya. Jadi nanti kita akan kembali belajar tentang bagaimana cara pembuatan materi teks berita. Tapi sebelum itu kami persilakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan. Ya, silakan. Yang lain dengarkan, ketua kelas akan memimpin berdoa. Silakan. Siap, berdoa mulai. Bismillah. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali, terima kasih. Ya baik anak-anak semuanya, tadi sudah kita buka dengan berdoa, berarti kita sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ya. Sudah siap belajar? Siap. Ya, kalau sudah siap akan kita absen dulu. Siapa-siapa teman kalian yang belum bisa hadir mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada materi teks berita ini. Yang lain dengarkan, Bapak panggil satu persatu. Ronggo Mukti. Hadir, Pak. Ipan. Rian, Fahri, Alan, Sesa, Reni, Nabila, Saskia, Mila, Amel, Mauren, Bunga, Yora, Jessica, Ulan, Arin, Dion, Rido, Gusti, Pratama, Rapka, Agung, dan yang terakhir Duta Justin. Ada semua? Iya, baik, alhamdulillah anak-anak. Berarti semuanya bisa mengikuti kegiatan pembelajaran untuk pertemuan kita kali ini. Baik anak-anak, silakan keluarkan bukunya. Bagaimana anak-anak, sudah siap untuk belajar? Siap. Iya, baik, kalau sudah siap berarti pelajaran-pelajaran yang sudah Bapak berikan, baik itu tugas maupun materi-materi, baiknya ketika sampai di rumah dipelajari kembali dan disiapkan pelajaran apa yang akan kita pelajari pada esok harinya. Materi kita pada pagi hari ini adalah materi tentang teks berita.
Nanti kita akan belajar apa itu berita, jenis-jenis berita. Tapi sebelum itu Bapak ingin mendengar dulu. Coba kamu sebutkan contoh-contoh berita yang pernah kamu dengar atau kamu lihat di lingkungan kehidupanmu sehari-hari. Coba mikir dulu, mikir. Nanti Bapak panggil ya perwakilan ya. Berita apa yang sudah kamu dengar di dalam kehidupanmu? Apa tadi sebelum berangkat sekolah atau kemarinnya ya? Kita akan menghubungkan pelajaran ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Coba silakan perwakilan dari kelompok ini, kami Bapak mau mendengar. Ya silakan berdiri, suaranya dikuatkan supaya teman yang lain bisa mendengar. Coba. 2 hari yang lalu saya mendengar berita pencurian sepeda motor di rumah tetangga saya. Iya, beri aplaus. Kelompok Reni baru saja mengatakan bahwa dia mendengar berita tentang pencurian motor yang terjadi 2 hari yang lalu. Coba Bapak beri kesempatan kepada kelompok yang laki-laki, coba. Siapa yang mau membacakannya? Ya silakan, Ipan, Bapak mau mendengar, yang lain disimak nak ya. Suaranya dikuatkan. Berita tentang pembangunan tower. Berita tentang pembangunan tower. Ya betul, tepuk tangan. Iya Ipan, jika memang benar berita ini nyata, berarti alhamdulillah. Selama ini kita selalu kejar-kejaran dengan sinyal ya. Coba satu lagi dari kelompok yang paling depan, kelompok 4, siapa yang membacakannya? Silakan Ulan Puspita, berdiri nak, dengan suara yang lantang ya. Tadi pagi saya berangkat ke sekolah melihat siswa SMP kecelakaan bersepeda karena ngebut jalannya berbukul-bukul. Iya, bagus, tepuk tangan. Iya, yang dibacakan oleh teman kamu tadi juga termasuk contoh berita. Hanya saja Bapak sedikit bingung dengan kata berbukul-bukul itu apa? Bergelombang ya, tidak rata ya. Ya, berarti kita menunjukkan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak boleh kebut-kebutan ya. Anak-anak, kita akan memperhatikan bersama-sama PowerPoint yang akan Bapak tampilkan di layar proyektor. Terbaca yang belakang? Ya, di layar proyektor itu Bapak tampilkan adalah materi pelajaran kita, yaitu Bahasa Indonesia kelas 8. Kita saksikan bersama-sama. Ini kenapa ini? Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan ini yang pertama. Coba dari kelompok sini dibacakan oleh Dini Amelia. Bacakan tujuan yang pertama. Yang tidak terbaca nanti boleh maju ke depan ya. Silakan Dini dibacakan. Siswa mampu mengurutkan langkah-langkah mengidentifikasikan teks berita dengan tepat. Itu yang pertama. Siswa mampu mengurutkan langkah-langkah mengidentifikasi teks berita. Tujuan yang kedua, coba kelompok 1 silakan dibacakan oleh Rapka. Jika tidak terbaca boleh maju nak. Terbaca tidak? Coba silakan. Siswa mampu menganalisis unsur-unsur teks berita 5W ditambah 1H dengan tepat. Iya, tujuan kita yang kedua, siswa mampu menganalisis unsur-unsur teks berita. Di mana unsur-unsur itu ada 6, 5W ditambah 1. Nanti kita pelajari juga. Tujuan yang ketiga, dibaca oleh Yora. Siswa mampu menanggapi isi teks berita yang dibaca dan didengar dengan teliti dan percaya diri. Iya, dengan penuh rasa percaya diri, siswa mampu menanggapi isi teks berita. Tujuan yang keempat, silakan dibaca oleh Fahri. Bapak mau dengar Fahri? Siswa mampu menyimpulkan isi teks berita yang dibaca dengan didengar dengan cermat dan percaya diri. Percaya diri, jangan dipanjangkan, diberi tanda titik, tanda kalimat sudah berakhir.
Jadi ada 4 tujuan itu yang akan kita capai pada pertemuan ini. Sekarang kita masuk kepada materi yang pertama. Tapi sebelum itu kita ice breaking bersama-sama dulu. Supaya lebih bersemangat. Semuanya berdiri. Tarik napas. Ya semangat ice breakingnya ya. Kita bergembira bersama-sama. Memotivasi pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Saya ingin tes jari kiri angkat tangan. Jari kirinya angkat tangan. Ada jari kiri? Tinggi-tinggi. Jari kanan? Ada juga. Sekarang kita akan membuat jari kita bergerak bersama-sama bernyanyi ya. 1, 2, 3. 1 jari kiri, 1 jari kanan. Digabung. Menjadi satu, ku buat jembatan panjang. Ya, lanjut. 2 jari kiri, 2 jari kanan. Ku gabung menjadi satu, ku buat kamera cekrek. Iya, lanjut. 3 jari kiri, Ayo semangat. 3 jari kanan. Ku gabung menjadi satu, ku buat menara tinggi. 4 jari kiri, 4 jari kanan. Ku gabung menjadi satu, ku buat kelinci Lompat. Terakhir. 5. 5 jari kanan. Ku gabung menjadi satu, ku mulai berdoa amin. Kalau Bapak perhatikan kelompok 1 sepertinya kurang semangat. Apakah harus mengulang dari awal 1 jari kiri 1 jari kanan supaya lebih bersemangat lagi ya? Lepaskan pikiran kalian segala macam, kita fokus kepada materi pembelajaran kita hari ini. Coba saya akan mendengar dulu tepuk cita-citanya ya. Yang semangat ya bareng-bareng ya. Tepuk cita-cita. Di dadaku, di mulutku, di tanganku, di hidupku, ada kamu. Ayo ulang sekali lagi. Tepuk cita-cita. Di dadaku, di mulutku, di tanganku, di bahuku, ada kamu. Iya, silakan duduk kembali. Bapak akan menampilkan satu video. Tapi sebelum Bapak menampilkan dulu satu video, Bapak berikan dulu materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pengertian teks berita. Boleh dicatat. Baik, Bapak sebutkan yang ada di layar proyektor. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. KBBI itu adalah akronim ya, kepanjangannya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa hangat, dan teks berita adalah suatu teks yang berisi informasi mengenai suatu hal, kejadian atau peristiwa yang terjadi dan masih hangat dibicarakan oleh banyak orang. Sebuah berita harus berdasarkan fakta, tapi tidak semua fakta diangkat bisa menjadi dalam sebuah berita. Jadi ingat, itu pengertian dari berita. Ya. Jadi secara garis besar dapat kita tarik kesimpulan bahwa berita adalah Nah, itulah ya, informasi. Garis intinya, garis merahnya, berita adalah informasi. Silakan dicatat. Setelah kita memahami pengertian berita, selanjutnya kita akan memahami fungsi dari teks berita.
Coba Arin dibacakan nak. Fungsi dari teks berita, bacakan. Ya. Fungsi teks berita yaitu kita dapat memperoleh berbagai informasi mengenai suatu hal. Bertambahnya informasi berarti bertambahnya pula wawasan kita, sehingga kita dapat berpikir secara menyeluruh, efektif, kreatif, dan kritis terhadap suatu masalah yang terjadi di sekitar kita. Dapat disimpulkan fungsi atau manfaat teks berita adalah penting. Ya, ini adalah fungsi dari teks berita ya. Yang di belakang perhatikan, fungsi dari teks berita ini semakin banyak kita memperoleh informasi, semakin banyak ilmu yang kita dapat. Benar apa tidak? Nah, berarti kuncinya kita harus rajin membaca. Ingat, budaya membaca di kita, di pendidikan kita di Indonesia sangat mengalami penurunan. Bagaimana cara mendapatkan ilmu? Dengan cara membaca. Sebab satu fakta mengatakan membaca buku adalah gudang ilmu. Kalau kita tidak rajin membaca, maka ilmu kita sedikit. Ya. Tapi karena pengaruh zaman, teknologi semakin canggih sehingga kita mendapatkan informasi bisa melalui handphone, ya. Jadi bukan handphone itu digunakan untuk main game saja, tapi juga untuk menambah informasi. Dari mana kita tahu tentang perang antara Palestina dengan Israel? Dari berita-berita yang kita lihat baik di televisi maupun di handphone. Kita lanjut yang ketiga. Ini dari fungsi dari teks berita tadi ya. Yang pertama, apa pertama? Informasi. Yang kedua, menambah wawasan. Ketiga, sebagai pelajaran hidup. Itu yang harus kita garis bawahi. Fungsi berita yang pertama, mendapatkan informasi tentang olahraga, tentang pendidikan, tentang agama, tentang budaya. Ya, banyak ya. Misalnya kita ingin mendapatkan informasi tentang klub bola yang sangat kita idola-idolakan. Jabarian, siapa klubnya? Messi. Siapa? Messi ya. Klubnya. Itu kalau tidak salah itu klub itu itu Messi itu bukan klubnya. Apa namanya? Pemain drum. Siapa nak? PSG, Pak. Apa itu? Lupa. Apa namanya? Oh iya. Coba Rapka, punya tokoh idola pemain bola tidak? Siapa? Ronaldo, iya. Pratama? Ronaldo. Ya, yang lain siapa? Messi, Pak. Messi ya. Nah, untuk mengetahui warna kesukaannya, makanan kesukaannya, tentu saja untuk mendapatkan informasi itu kita harus membaca berita. Yang kedua, menambah wawasan. Dan yang ketiga, sebagai pelajaran hidup. Kita lanjutkan lagi. Ciri-ciri teks berita. 1, Gusti baca. Faktual berdasarkan atas kejadian yang sebenarnya dapat dipercaya. Nah ya, yang pertama dapat dipercaya. Jangan belum bisa membuktikan kita sudah percaya. Padahal itu hanya cerita-cerita hoax. Nomor 2, Duta Justin dibaca. Aktual suatu yang sedang hangat dibicarakan. Iya, yang kedua, ciri-ciri berita itu aktual. Sedang hangat dibicarakan. Misalnya di sekolah kelas 7, kelas 8, kelas 9, apa yang sedang hangat dibicarakan? Kita cari informasinya. Ya. Yang ketiga, unik dan menarik. Yang keempat, Dion bacakan. Seimbang yaitu bersifat netral dan tidak memihak. Ya, harus netral. Tidak boleh berat sebelah ya. Kemudian Rian dibaca yang F-nya. G. E. Nomor E-nya. Yang
Ulang. Sistematis yang lengkap. Dan lengkap. Tidak terbaca? Enggak, Pak. Coba sini, dari sini, biar lebih dekat. Kamu baca yang F. F. Komunikatif dan mudah dipahami oleh semua orang. Iya, alhamdulillah. Berarti tadi tidak terbaca ya. Iya, Pak. Dan yang terakhir, Reni bacakan Reni. Objektif bersifat apa adanya. Berarti berita itu tidak boleh ditambah tambah. Yang ini bercerita ukurannya 1 jengkal, yang ini menyampaikan mulai bertambah 1 depa, 1 hasta, 1 meter, akhirnya panjang mau Ren ya, tidak boleh menambah-nambahi suatu berita. Dan yang terakhir, dalam bahasa Indonesia sering juga disingkat dengan adik, yaitu 1, 2, jadi ingat kita ada 6 unsur ya. Dalam bahasa Inggris disebut dengan 5W ditambah 1. Ada semua itu ya. Kemudian di dalam bahasa Indonesia yang lebih singkat supaya kita tidak lupa, kita singkat dengan singkatan adik Simba. Itu semuanya ada artinya A, D, K, S, M, dan Bah ya. Yang berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari, yang berhubungan dengan video yang nanti akan Bapak tampilkan. Pahami dulu materinya, selanjutnya Bapak tampilkan 1 contoh video. Perhatikan videonya, nanti kalian akan menulis apa, siapa, mengapa, di mana, kapan di kertas berwarna ini dan kalian akan menempelkannya di depan sini ya, ditempelkan ya. Perhatikan dulu, setiap kelompok pahami apa yang dimaksud oleh berita yang akan Bapak tampilkan ini. Atau Bapak langsung bagikan kertasnya. Mau warna apa? Wih, jauhnya warna pink. Bapak bagikan kertas berwarnanya, nanti ditempel. Tapi ditulis dulu, kamu dapat jatah bagian apa? Bagaimana? 4. Ya, Bapak ulang 1 kali lagi videonya. Lalu kalian menulis unsur 5W ditambah 1H-nya. Aplikasi Dunia Belajar Bahasa Indonesia mengadakan kompetisi antar siswa berprestasi di Indonesia. Kompetisi ini digelar sebagai tempat aktualisasi diri bagi anak bangsa. Jangan salah lagi. Sebanyak 110 siswa-siswi Benar nggak beritanya sama? terdiri dari 66 SMA dan 44 SMP yang dipilih berdasarkan peringkat rata-rata sekolah dalam ujian nasional bertanding di ajang Ruang Guru Champion 2019. Kompetisi ini dilaksanakan dalam 2 putaran. Putaran pertama, regional final yang dilaksanakan pada 18 Agustus 2019 di Universitas Muda Jakarta. Ya, belajar aja harus banyak-banyak baca buku di internet atau sumber-sumber lainnya. Baca banyak sumber. Setelah tahap regional, peserta yang lolos akan memasuki national final untuk memperebutkan hadiah 100 juta rupiah untuk masing-masing jenjang SMP dan SMA. Baik anak-anak yang sudah menulis, silakan kita tempelkan di dinding tembok kelas. Silakan, siapa cepat dia dapat. Pelan-pelan. Berkelompok ya, berwarna sesuai warna. Sini loh, sini. Awas, rapi-rapi. Semua pekerjaannya sudah tertempel di tembok kelas ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, Bapak yakin semuanya pasti mempunyai jawaban yang berbeda-beda.
Bapak akan membagikan LKPD ini, kemudian kalian akan menuliskan di kertas karton apa, siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Selanjutnya satu kelompok menulisnya di bentuk Canva. Kita akan menggunakan tipeknya dengan menggunakan Chromebook yang ada di meja kalian. Nah, coba dibagikan. Kirim ulang. Jangan ribut ya. Kalau sudah di garis bawah, sekarang Bapak bagikan kertas kartonnya. Tulis di sini menggunakan spidol ya. Nama kelompok, kemudian kelompok berapa ditulis ya. Baik anak-anak, alhamdulillah pekerjaannya sudah diselesaikan. Sebelum kita akan memulai presentasi kita pada kesempatan ini, Bapak mau mendengar dulu yel-yelnya ya. Yel-yel bersama-sama atau ice breaking bersama-sama. Konsentrasi. Konsentrasi. Tepuk cita-cita. Iya, baik kita mulai ya, sudah siap ya? Silakan ditampilkan dengan semaksimal mungkin dan setiap pertanyaan nanti dari temannya akan dijawab dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyajikan presentasi kami. Ketua Jessica, anggota Ulan Bunga Aringgara Mauren. Apa banjir terjang di mana Aceh Tenggara? Kapan? Kamis 17 Agustus 2023 pukul 21 WIB. Siapa warga Aceh Tenggara? Mengapa hujan lebat? Bagaimana perakhiran cuaca di Aceh Tenggara? Masih berpeluang hujan dengan intensitas ruangan hingga 2 hari ke depan. Silakan kelompok lain yang bertanya. Silakan kelompok yang bertanya dari kelompok 3. Coba didengarkan. Silakan nak. Sebutkan peristiwa di Simba, kapan dan di mana terjadi. Ya, silakan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Di mananya adalah Aceh Tenggara. Kapannya adalah Kamis 17 Agustus 2023 pukul 21.00 WIB. Apakah kelompok itu sudah jelas? Sudah jelas ya, terima kasih. Tutuplah. Presentasi selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini, Bapak mau mendengar lagi tentang adik Simba berbarang-barang ya. Bersama-sama ya. Adik Simba. Adik Simba. 1. Jadi ada 6 unsur yang harus kita pahami. Selain itu kita juga harus bisa menentukan kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Jadi ada 3 jenisnya, kemudian adik Simbanya ada 6. Baik, sebelum kita akhiri,
Untuk besok di pertemuan akan datang kita akan membahas bagaimana cara menulis kalimat berita sendiri, teks berita sendiri, dan kemudian menyajikannya di depan kelas secara berkelompok. Baik, kalau sudah silakan ketua kelas menutup doa penutup. Maju. Berdoa mulai.